Mengapa pH tanah itu penting untuk pertumbuhan anggur? Saya akan contohkan dengan dua sampel ini, bagaimana pH tanah bisa mempengaruhi tanaman anggur. Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo, dan kali ini kami akan bercerita tentang anggur dan pH tanah. Mengikuti banyak diskusi di grup anggur, banyak pertanyaan begini. Apa pupuk yang digunakan agar anggur cepat berbuah? Apa pupuk yang digunakan agar anggur cepat besar? Dan berapa lama anggur akan segera berbuah? Pertanyaan ini jamak dan seringkali ada di dalam grup-grup anggur. Jadi, keinginan untuk memiliki batang anggur yang segera berbuah memang diidamkan oleh siapapun. Tetapi perlu diingat teman-teman, perkembangan pohon anggur akan tergantung sekali dari bagaimana kita merawat, menyediakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, membentuk anggur, dan salah satu faktor eksternal lain adalah sesuatu yang disebut dengan pH tanah atau tingkat keasaman tanah. Aspek ini mungkin sesuatu yang jarang diperhatikan oleh teman-teman penanam anggur di rumah masing-masing. Seakan ketika pupuk, misalnya NPK, sudah diberikan ke tanaman anggur, seakan semua sudah selesai. Padahal ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana pohon anggur dapat menyerap asupan atau pupuk yang teman-teman berikan. Apa itu pH tanah? Dalam bahasa Indonesia, pH tanah sering diartikan sebagai tingkat keasaman tanah. Biasanya digambarkan dengan simbol angka 1 sampai 14. Tanah akan menjadi lebih asam jika memiliki pH kurang dari 6,5. Dan akan menjadi lebih basah apabila memiliki pH lebih dari 7,5. pH 7 adalah pH netral dan biasanya rentang dari 6,5 sampai 7,5 adalah rentang pH yang disebut sebagai pH netral. Setiap tanaman memiliki perbedaan kebutuhan pH. Nah, secara kebetulan pohon anggur membutuhkan pH 6,5 hingga 7,5. Mengapa pH tanah itu penting untuk pertumbuhan anggur? Saya akan contohkan dengan dua sampel ini. Di depan saya, ini adalah anggur jenis Goluba yang sudah ditanam berbulan-bulan. Dan ini adalah anggur transfigurasi yang saya tanam baru berumur 2 minggu. Saya tanam ketika sudah memasuki bulan ini. Jika diperbandingkan, keduanya memiliki pertumbuhan yang sangat berbeda. Yang pertama cukup terubus, yang kedua merana seakan mati, tak segan hidup tak mau. Setelah saya periksa dengan lebih seksama menggunakan pH meter, ternyata anggur ini media tanamnya memiliki pH netral, mendekati 7. Sementara anggur ini memiliki pH yang sangat rendah. Dia memiliki pH kurang dari 6,5. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat bagaimana pH tanah bisa mempengaruhi tanaman anggur. Saya juga memeriksa beberapa tanaman-tanaman anggur saya secara reguler pH tanahnya. Beberapa anggur yang tumbuh baik, terubus, biasanya memiliki pH tanah yang baik atau di atas 6,5. Pemeriksaan pH tanah penting karena pertama untuk memastikan bahwasannya setiap unsur NPK dapat diserap oleh tanaman. Apabila sifat tanah asam atau memiliki pH di bawah 6,5, maka tanaman akan kesulitan untuk menyerap unsur-unsur tadi. Ion-ion tersebut biasanya diikat oleh unsur besi dan unsur aluminium, sehingga menaikkan pH menjadi penting agar memastikan N, P, dan K dapat diserap baik oleh tanaman. Yang kedua, untuk memastikan tingkat keracunan tanaman. Artinya, apabila terlalu masam pH-nya, maka yang didapatkan adalah terbentuknya senyawa-senyawa racun yang dapat membunuh tanaman. Jadi jangan heran apabila tiba-tiba tanaman anggur kita nanti akan keriting di ujungnya yang tidak disebabkan oleh hewan atau faktor-faktor lainnya. Mungkin jika itu terjadi ada baiknya memeriksa pH tanah. Bisa saja pada saat itu tanaman tidak dapat menerima asupan cukup baik atau sedang mengalami keracunan akibat tanah yang asam. Yang ketiga,
Perlu diketahui, keasaman tanah juga mempengaruhi siklus hidup mikrobakteria yang ada di dalam tanah. Sebagai contoh, beberapa mikrobakteri hanya bisa tumbuh dan hidup ketika pH tanah di atas 5,5. Sehingga beberapa jenis bakteri tidak akan tumbuh apabila pH tanah yang kita miliki sangat asam. pH meter ini cukup membantu kita untuk mengidentifikasi tingkat keasaman tanah pada setiap pot atau setiap tanaman anggur kita. Saya sudah memeriksa satu persatu. Nah, apabila nanti dirasa pH kita terlalu asam, maka bisa kita naikkan. Apabila kita rasa pH kita terlalu basa, maka bisa kita turunkan. Tapi di Indonesia sangat jarang ditemukan tanah yang ber-pH basa atau memiliki alkalinitas tinggi. Bagaimana menaikkan pH tanah hingga menjadi netral? Seperti saya katakan tadi, anggur hidup dalam rentang pH 6,5 hingga 7,5 atau yang kita bisa sebut sebagai rentang netral pH tanah. Mungkin rentang ini berbeda untuk tanaman-tanaman lainnya, tetapi untuk anggur adalah 6,5 hingga 7,5. Nah, bagaimana untuk menaikkan pH tanah jika kita menemukan pH tanah kita sangat asam atau berada di bawah 6,5? Cara pertama yang paling lazim dilakukan adalah pemberian kapur dolomit. Kapur dolomit bisa ditambahkan ke media tanam. Tapi saya perlu ingatkan tentang dosis agar tidak terjadi kematian pada pohon saat penambahan kapur dolomit. Proses penambahan kapur ini biasanya akan menaikkan pH, dan biasanya pH itu akan naik ketika awal pemberian. Secara umum, pH baru akan kembali pulih dalam proses yang panjang pasca pemberian kapur dolomit. Cara lainnya untuk menormalisasi pH, salah satunya adalah dengan menyuntikkan atau memberikan media tanam kita dengan unsur-unsur yang ber-pH normal. Kita dapat memberikan unsur-unsur organik seperti pupuk organik, baik itu POC maupun kompos ke dalam media tanam. Hal ini akan membantu proses normalisasi pH tanah. Mikrobakteria akan muncul dan kemudian melakukan proses penguraian di dalam tanah sehingga kemudian menormalisasi kondisi atau keasaman tanah. Sebagai contoh, selain menambahkan dolomit, saya juga sering menambahkan pupuk yang merupakan hasil olahan dari maggot atau sisa makanan maggot. Ternyata pupuk ini memiliki pH netral. Dari beberapa kali uji coba terhadap hasil atau sisa makanan maggot, didapati rata-rata sisa makanan maggot memiliki pH 7,0 atau mendekatinya. Bisa saja lebih tinggi atau bisa saja lebih rendah. Pemberian unsur-unsur hara ini secara berkelanjutan perlahan juga akan menyuburkan tanah atau juga menormalisasi pH tanah. Patut diperhatikan juga pemberian pupuk kimia secara berkepanjangan juga secara perlahan akan memberikan kontribusi buruk pada tanah. Salah satunya adalah tanah akan menjadi kian asam. Jadi teman-teman mungkin ada baiknya jika belum bisa menggunakan sepenuhnya bahan tanam organik dan pupuk organik, ada baiknya tetap memberikan unsur-unsur hara organik ke dalam tanah. Jadi ini adalah bagian juga dari menjaga kesehatan tanah di sekitar kita. Mungkin ada beberapa kawan yang sangat ingin agar pohon anggurnya segera berbuah. Dengan begitu memberikan banyak pupuk kimia. Tidak ada salahnya sebenarnya harapan itu. Tapi kemudian yang perlu kita ingat bahwasanya penggunaan secara berlebihan akan merugikan kita secara jangka panjang. Salah satu sebab tanah menjadi asam biasanya adalah hujan. Saya biasa menutup media anggur saya agar tidak langsung terkena hujan. Dan biasanya kalau habis hujan saya akan kontrol pH-nya. Nah, saya akan kontrol pH-nya. Nah, ini sebagai contoh, semalam hujan deras dan sekarang pH di tanaman ini drop menjadi 6 saja, artinya menjadi asam ya, menjadi asam. Nah, ini perlu diwaspadai. Ini kalau dilihat, kalau pH-nya tinggi, pH-nya asam, tapi di lain sisi ketersediaan airnya cukup tinggi, artinya basah. Di sini airnya cukup, media tanamnya basah. Nah, ini perlu diperbaiki. Biasanya saya akan menutup, agar media tanam itu tidak terkena langsung air hujan. Nah, jika kondisi pH ini sedang drop begini,
saya akan memberikan beberapa bahan organik seperti pupuk kompos, atau yang saya sering gunakan sebenarnya pupuk dari Maggot untuk memperbaiki pH-nya, untuk menaikkan pH-nya dulu. Nah, akan tampak di sini pohon yang sangat robust, subur, itu pH-nya bisa mendekati 7 ya. Tapi kalau pohon-pohon yang tidak subur biasanya pH-nya akan drop. Sebagai contoh juga di sini tabula pot. Tabula pot ini sudah saya ukur tadi, pH-nya mendekati normal, sehingga kemudian bisa dilihat bagaimana perkembangannya dalam 1 bulan lebih. Kira-kira perkembangannya cukup pesat. Nah, kontrol pH ini akan memberitahu kita apakah nutrisi yang tersedia itu bisa diserap atau tidak oleh tanaman. Selain kapur dolomit, biasanya di toko-toko online itu juga ada yang menjual pH buffer namanya, untuk menaikkan pH secara cepat. Saya menyarankan proses perbaikan pH tanah tetap dilakukan secara organik sehingga tidak membunuh unsur-unsur mikrobakteria yang hidup di dalam tanah. Teman-teman, itu tadi sekelumit cerita tentang pH tanah dan pohon anggur. Kita akhirnya bisa mengetahui bahwasanya pH tanah berkontribusi pada kesuburan tanaman anggur. Alat ini bernama pH meter yang bisa kita peroleh di toko online. Harganya bervariasi dan biasanya harga akan mempengaruhi tingkat akurasi alat masing-masing. Tidak perlu membeli alat yang terlalu mahal karena beberapa alat sebenarnya kita gunakan untuk mengestimasi apakah pH kita sehat atau tidak. Sekelumit cerita tentang pH dan tanaman anggur ini semoga dapat dipahami sebagai pengetahuan baru bagi teman-teman. Jika menganggap pengetahuan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang lain yang juga tertarik menanam anggur. Jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan pengetahuan lain seputar anggur, pertanian organik, dan lainnya, silakan subscribe channel ini supaya terus mengetahui konten-konten terbaru. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat menanam. Sampai jumpa.